Apakah kita bisa membayangkan seorang dukun sakti yang terkenal di seluruh desanya bisa memanggil hujan, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan dipercaya mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib? Tiba-tiba suatu malam ia menangis ketakutan karena sebuah mimpi yang aneh yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang dukun sakti yang sudah merasa kuat akhirnya menyerah pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Dan apa yang sebenarnya ia lihat di dalam mimpi itu? Di sebuah desa pedalaman di Jawa, nama seorang lelaki ini begitu harum dan ditakuti sekaligus disegani. Ia dikenal sebagai dukun sakti. Dari ujung desa hingga pelosok kampung sebelah, orang-orang datang mencari pertolongan kepadanya. Ada yang datang untuk meminta kesembuhan dari penyakit yang tak kunjung sembuh di rumah sakit. Ada pula yang datang sekedar ingin peruntungan hidupnya menjadi lebih baik. Mulai dari dagangannya agar bisa laris, jodoh cepat datang, hingga usaha agar terhindar dari malapetaka. Semua orang percaya jika ia sudah turun tangan, maka sesuatu yang sulit akan menjadi mungkin. Sejak muda, ia sudah menekuni dunia spiritual Jawa. Konon, ia pernah bertapu berhari-hari di gunung, berendam di sungai tengah malam, hingga berpuasa dengan cara tertentu. Dari sanalah, ia merasa mendapatkan kekuatan gaib. Kadang ia mengaku didatangi oleh sosok-sosok yang tak kasat mata, yang membisikkan ilmu kepadanya. Kadang pula, ia merasa tubuhnya bisa kebal dari senjata tajam. Masyarakat di sekitarnya semakin yakin akan kesaktiannya. Tidak sedikit orang yang datang membawa sesajen, uang, bahkan ayam dan kambing sebagai bentuk upah atau syukuran. Semakin hari, pengikutnya bertambah banyak, dan ia pun semakin yakin bahwa jalan hidupnya sudah tepat. Ilmu ini adalah warisan leluhur, begitu katanya dengan penuh kebanggaan. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain dari hidupnya yang jarang diketahui orang. Meski tampak gagah dan sakti, ia sering merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali selesai melakukan ritual, ada ruang kosong di dalam hatinya yang tak terisi. Ia bisa membuat orang lain merasa terobati, tapi dirinya sendiri justru tak pernah merasa damai. Malam-malam panjang ia lalui kerap dihantui mimpi-mimpi aneh, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari semua kekuatan yang ia miliki, sesuatu yang selama ini belum pernah ia sentuh. Awal mula kegelisahan. Seiring bertambahnya usia, dukun sakti dari Jawa itu mulai merasakan sesuatu yang janggal. Meski di mata masyarakat, ia tampak berwibawa dan penuh kekuatan. Di dalam dirinya tersimpan keraguan yang makin hari makin besar. Ritual-ritual yang dulu terasa sakral, kini mulai tampak hambar. Mantra-mantra yang ia ucapkan berulang-ulang seolah hanya menjadi rangkaian kata kosong tanpa makna. Kegelisahan itu makin kuat ketika ia beberapa kali mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas, sunyi, gelap, dan tak ada seorang pun di sekitarnya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya terang yang menyilaukan. Namun bukan cahaya biasa. Cahaya itu seakan memanggilnya, membuatnya melangkah tanpa sadar. Saat ia mencoba mendekat, tiba-tiba terdengar suara lembut namun sangat tegas. Inilah jalan yang lurus. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Awalnya, ia menganggap itu hanyalah bunga tidur. Tapi anehnya, mimpi itu kembali datang malam berikutnya. Bahkan berulang-ulang dalam minggu-minggu selanjutnya. Ia mulai takut, padahal ia dikenal sebagai sosok yang berani menghadapi jin, makhluk gaib, bahkan tantangan-tantangan mistis. Yang membuatnya semakin bingung, setiap kali mimpi itu datang, hatinya berdebar kencang. Ada rasa damai yang menyelinap. Tapi di sisi lain, ia merasa terancam karena seolah semua kekuatan yang ia miliki tak ada artinya di hadapan cahaya itu. Ia bertanya dalam hati, apakah ini pertanda? Apakah ini ilmu leluhur yang kupegang selama ini sebenarnya tidak sekuat yang aku kira? Kegelisahan ini mulai mengganggu aktivitasnya. Saat pasien datang, ia masih bisa melayani, tapi pikirannya melayang kepada mimpi itu. Bahkan, ada satu peristiwa yang mengejutkan. Ketika ia membaca mantranya, lidahnya seolah keluh. Kata-kata yang biasanya lancar, tiba-tiba tidak bisa ia ucapkan. Ia merasa seperti ada kekuatan lain yang menahannya. Malam-malamnya semakin panjang. Ia mulai kehilangan rasa percaya dirinya sebagai dukun sakti. Dan di titik inilah,
Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua kesaktian yang selama ini ia banggakan. Proses pencarian. Setelah berbulan-bulan dihantui mimpi aneh yang sama, dukun sakti itu akhirnya tak tahan lagi. Ia mulai mencari jawaban. Awalnya, ia mencoba jalan yang biasa ia tempuh, melakukan tirakat lebih keras, mandi kemban 7 rupa di malam tertentu, hingga mendatangi sesepuh lain untuk meminta petunjuk. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Bahkan, kegelisahannya semakin dalam dan semakin bertambah. Dalam kebingungan itu, ia teringat pada seorang ustadz di kampung sebelah. Ustadz itu dikenal sederhana, tak punya pengikut banyak, namun selalu menebar senyum dan ramah kepada siapa saja. Hatinya sempat ragu. Aku dukun sakti, bagaimana mungkin aku mendatangi ustadz kampung yang dianggap biasa saja oleh orang-orang? Namun, rasa ingin tahu yang kuat mendorongnya untuk mencoba. Dengan penuh gengsi, ia akhirnya mendatangi ustadz tersebut. Awalnya, ia datang bukan untuk belajar, melainkan untuk menantang. Ia ingin membuktikan bahwa Islam hanyalah agama biasa. Tak ada yang bisa melindungi ilmu leluhur yang ia pegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, apa yang bisa agamamu lakukan? Bisakah menyembuhkan orang sakit tanpa ramuan? Bisakah memanggil hujan seperti yang aku lakukan? Namun ustadz itu hanya tersenyum. Ia tidak menjawab dengan debat panjang, melainkan mengajaknya duduk dan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Saat lantunan ayat itu mengaluh, dukun tersebut terdiam. Hatinya bergetar, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak paham artinya, tapi ada getaran yang sangat dalam. Seakan-akan suara itu menembus dinding hatinya yang paling keras. Keesokan harinya, ia kembali, kali ini dengan rasa penasaran yang lebih besar. Ia mendengarkan lagi bacaan ayat-ayat suci. Saat ustadz membacakan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia merasakan seakan-akan semua ilmu gaib, mantra, dan kesaktian yang ia banggakan runtuh seketika. Hatinya bergumam, kalau benar Tuhan itu Esa, maka untuk apa aku bergantung pada makhluk gaib dan kekuatan yang lain? Maka sejak hari itu, hatinya mulai goyah. Ia tak lagi datang dengan niat menantang, tapi justru ingin memahami lebih dalam. Ia mulai duduk lebih lama bersama sang ustadz, bertanya tentang arti kehidupan, tentang tujuan manusia diciptakan, hingga apa yang sebenarnya makna dari jalan yang lurus. Dan di dalam dirinya ia tahu, inilah awal dari perjalanan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Elemen kejutan. Malam itu, setelah beberapa hari mendengarkan bacaan Al-Quran dari ustadz, sang dukun sakti kembali tidur dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih merasa berat meninggalkan kesaktiannya, namun hatinya juga semakin terpaut pada sesuatu yang baru. Dan malam itulah kejutan besar dalam hidupnya terjadi. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Kali ini tidak lagi di padang gelap, melainkan di sebuah tempat yang sangat asing. Ia berada di sebuah lorong panjang yang pekat, dingin, dan menakutkan. Dari ujung lorong itu terlihat cahaya terang yang memancar, jauh lebih terang dari mimpi-mimpi sebelumnya. Ia melangkah pelan, namun semakin dekat ia ke arah cahaya itu, tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada beban yang menahannya. Tiba-tiba dari belakang lorong muncul bayangan-bayangan hitam berwujud menyeramkan. Ia mengenali sebagian dari mereka, makhluk gaib yang dulu sering ia panggil saat melakukan ritual. Wajah mereka marah, menjerit, seolah tidak rela ia pergi meninggalkan mereka. Ia berlari, namun langkahnya seperti tertahan. Saat itulah sosok bercahaya muncul dari dalam terang, berpakaian putih bersih dengan wajah teduh. Sosok itu mendekatinya dan dengan suara lembut namun tegas berkata, "Jika kau ingin tenang, ikutilah cahaya itu." Seketika tubuhnya terasa ringan. Bayangan-bayangan hitam itu menjauh, sirna tanpa bekas. Ia terbangun dari tidur dengan nafas tersengal, tubuh basah oleh keringat, namun berbeda dari biasanya. Kali ini hatinya diliputi ketenangan luar biasa. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia sadar tidak ada lagi jalan lain. Ia harus memilih, bertahan dalam dunia lama yang penuh kegelapan, atau melangkah menuju cahaya yang sudah berulang kali memanggilnya. Keesokan paginya, dengan langkah gontai, ia mendatangi rumah ustadz. Matanya sembab, suaranya bergetar. "Ustadz,
ajari saya ingin ikut jalan yang lurus itu." Dan hari itu juga, dengan penuh linangan air mata, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suasana begitu haru. Dari seorang dukun sakti yang dulu ditakuti, ia kini rebah dalam sujud pertamanya, menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Bagi sebagian orang di desanya, ini adalah berita yang mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang dukun yang terkenal sakti, dihormati, bahkan ditakuti, kini memilih meninggalkan semua itu demi sebuah keyakinan baru. Namun bagi dirinya sendiri, ini bukan lagi pilihan, melainkan panggilan hati yang tak bisa ia ingkari. Apa kabar mu'allaf ini sekarang? Beberapa tahun telah berlalu sejak hari bersejarah itu. Sang dukun sakti yang dulu dieluk-elukkan karena ilmunya, kini dikenal dengan nama barunya sebagai seorang muslim yang sederhana. Hidupnya berubah total. Rumah yang dulu sering dipenuhi orang dengan sesajen, dupa, dan berbagai ritual mistik, kini berganti menjadi tempat berkumpul untuk belajar Al-Quran. Setiap subuh, ia terlihat berjalan ke masjid dengan sarung sederhana, peci putih menutupi kepalanya. Di saf pertama, ia duduk dengan wajah teduh, mengikuti bacaan imam dengan penuh kekhusyuan. Orang-orang yang dulu datang kepadanya untuk meminta bantuan supranatural, kini datang dengan niat berbeda, meminta nasihat, doa, dan sekadar mendengarkan kisah perjalanan imannya. Namun jalan barunya ini tidak selalu mudah. Sebagian masyarakat yang masih mempercayai kekuatan ghaib merasa kecewa. Ada yang mengejek, ada pula yang terang-terangan menentang keputusannya. Beberapa mantan pelanggan bahkan menuduhnya telah mengkhianati leluhur. Tapi dengan tenang, ia menjawab, "Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya hanya mengikuti cahaya yang menunjukkan kebenaran." Yang mengejutkan, perubahan dirinya justru membuat sebagian orang lain ikut tersentuh. Ada beberapa muridnya yang dulu mempelajari ilmu mistik bersamanya, kini ikut meninggalkan jalan itu dan belajar Islam. Perlahan, lingkungannya mulai berubah. Ritual-ritual sesajen di rumahnya hilang sama sekali, berganti dengan lantunan doa dan bacaan Al-Quran. Kini, di usia senjanya, ia dikenal bukan lagi sebagai dukun sakti, melainkan sebagai seorang bapak bijak di kampungnya. Ia sering mengingatkan anak-anak muda, kesaktian sejati bukanlah kebal senjata atau bisa memanggil hujan. Kesaktian sejati adalah ketika hati kita tenang saat sujud kepada Allah. Kalimat itu menjadi nasihat yang terus diingat oleh generasi setelahnya. Meski masa lalunya penuh cerita mistis, ia tidak pernah menyesalinya. Baginya, semua perjalanan itu hanyalah jembatan untuk menemukan kebenaran. Dan setiap kali ia ditanya tentang mimpinya, ia tersenyum sambil menatap langit. Kalau bukan karena mimpi itu, mungkin saya tak akan pernah merasakan nikmatnya sujud di hadapan Allah. Sahabat-sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, kisah dukun sakti dari Jawa ini mengajarkan sesuatu yang dalam, bahwa sebesar apapun kekuatan, ilmu, atau kesaktian yang dimiliki manusia, semuanya tetap terbatas. Pada akhirnya, manusia hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan cahaya kebenaran untuk menuntun hidupnya. Dari seorang dukun yang ditakuti, ia kini menjadi seorang muslim yang sederhana, menemukan ketenangan dalam sujud dan doa-doanya. Namun, disinilah letak pertanyaannya. Apakah benar mimpi bisa menjadi jalan cahaya? Ada yang mengatakan bahwa hidayah datang hanya melalui ilmu, melalui bacaan, melalui perenungan. Tapi dalam kisah ini justru sebuah mimpi berulang yang menuntunnya membuka hati. Bagaimana menurut Anda? Apakah mimpi bisa menjadi pintu bagi seseorang untuk menemukan Islam? Ataukah semua itu hanya sekedar bunga tidur yang kebetulan membawa dampak besar? Pertanyaan ini tentu akan membelah opini. Ada yang yakin sepenuhnya bahwa mimpi adalah bagian dari petunjuk ilahi. Ada pula yang menganggapnya hanya sekedar pengalaman bawah sadar manusia. Tapi apapun nampaknya, satu hal yang pasti, Allah berkuasa memberikan hidayah kepada siapapun dengan cara yang tidak selalu bisa kita duga. Mungkin di antara Anda ada yang juga pernah mengalami kegelisahan, pernah bermimpi sesuatu yang aneh, atau pernah merasa ada dorongan hati yang tak bisa dijelaskan. Jangan buru-buru menolaknya. Bisa jadi itu adalah bagian dari panggilan Allah agar kita lebih dekat kepadanya.
Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar merasakan tenang dalam sujud? Ataukah kita masih sibuk mengejar hal-hal semu? Inilah saatnya kita bercermin, karena hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, bahkan kepada seorang dukun sakti sekalipun. Sahabatku jejak abadi yang dirahmati Allah, jika kisah ini memberi manfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan luar biasa ini. Setiap klik Anda bisa menjadi amal jariah, karena siapa tahu ada orang lain yang tersentuh hatinya lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Insya Allah tetap bersama kami di channel Jejak Abadi, tempat kita belajar, merenung, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah nyata para muallaf di seluruh dunia. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.